Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Saputra dengan nomor induk mahasiswa 341020000039. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas akhir saya pada mata kuliah Filsafat Bahasa yang diampu oleh Ibu Mailan Arshanti, MPD. Seiring dengan sejarah perkembangan psikolinguistik, maka muncullah teori-teori yang digunakan dalam upaya menjelaskan pemerolehan bahasa pada anak. Teori pemerolehan bahasa itu antara lain teori behaviorisme, teori nativisme, dan teori kognitivisme. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu daripada tiga teori tersebut, yaitu teori nativisme. Teori nativisme merupakan salah satu aliran dalam pendidikan yang berpandangan bahwa setiap anak yang lahir sudah membawa bakat tersendiri dan akan berkembang masing-masing menurut bakat yang dibawanya sejak ia lahir. Teori ini dipelopori oleh Noam Chomsky atau yang mempunyai nama lengkap Avram Noam Chomsky, yang merupakan salah satu filsuf bahasa yang lahir di Philadelphia, Pennsylvania, Amerika Serikat pada 7 Desember 1928. Dua karya dari Chomsky yang melambungkan namanya di bidang linguistik adalah Syntactic Structure dan Aspect of the Theory of Syntax. Selain dua karya itu, Chomsky juga banyak sekali menulis karya tentang linguistik. Di antaranya ada Cartesian Linguistic, Language and Mind, On Nature and Language, Language and Knowledge. Nah, itu tadi merupakan buku-buku yang mengkaji tentang linguistik. Pada awal tahun 1960-an, Chomsky mempelopori teori ini sebagai bantahan terhadap teori belajar bahasa yang dilontarkan oleh kaum behavior. Chomsky sendiri menulis buku berjudul Review of B.F. Skinner's Verbal Behavior sebagai bantahan terhadap konsep Skinner tentang belajar bahasa yang ada dalam buku Verbal Behavior. Pandangan nativistik yang dipelopori oleh Chomsky ini beranggapan bahwa pengaruh lingkungan itu bukan faktor penting dalam pemerolehan bahasa. Jadi selama pemerolehan bahasa pertama, anak-anak sedikit demi sedikit membuka kemampuan lingualnya yang secara genetis telah diprogramkan. Pandangan ini beranggapan bahwa bahasa merupakan pemberian biologis yang sering disebut sebagai hipotesis nurani. Pada awal tahun 1965, Noam Chomsky ini mengemukakan sebuah teorinya yang bahwa pemerolehan bahasa itu yang terjadi pada anak sudah dibawa sejak dia lahir. Karena anak itu dibekali dengan sebuah alat pemerolehan bahasa yang kemudian dikenal dengan Language Acquisition Device atau disingkat LAD. Semua anak akan memperoleh bahasa pada porsi yang sama. Chomsky juga berpendapat bahwa pemerolehan bahasa itu bukan didasarkan pada nurture, tetapi pada nature. Anak memperoleh kemampuan untuk berbahasa seperti dia memperoleh kemampuan untuk berdiri dan berjalan. Jadi anak itu tidak dilahirkan sebagai piring kosong, melainkan dia telah dibekali dengan sebuah alat yang dinamakan piranti pemerolehan bahasa atau Language Acquisition Device. Dari uraian di atas tadi, jelaslah bahwa setiap manusia yang lahir dilengkapi dengan kemampuan berbahasa, dan dengan dimilikinya alat yang disebut Chomsky sebagai piranti pemerolehan bahasa atau yang disingkat LED tadi. Lingkungan tidak berpengaruh besar terhadap perkembangan bahasa anak. Selain itu, mustahil bagi seorang anak untuk dapat menguasai bahasa dalam waktu singkat melalui peniruan jika tidak memiliki aspek sistem bahasa yang sudah ada pada manusia secara alamiah, seperti yang diungkapkan oleh Chomsky tadi. Baiklah, demikian itu tadi adalah pandangan dari kalangan nativisme tentang pemerolehan bahasa yang terjadi pada anak yang diwakili oleh Avram Noam Chomsky. Terima kasih. Cukup sekian video yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.